Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Setelah kalian mempelajari sifat-sifat bunyi, kini saatnya kita belajar bagaimana kita bisa mendengar bunyi menggunakan telinga kita. Coba sekarang kalian pejamkan mata, lalu dengarkan suara yang ada di sekitar kalian. Suara apa aja ya yang kalian dengar? Mungkin suara burung, suara kendaraan lewat, atau suara orang yang berbicara. Nah, pernah gak sih kalian bertanya-tanya kenapa ya kita bisa mendengarkan suara? Atau apa aja ya bagian-bagian dari telinga kita? Dan apa yang bisa membuat kita mendengar suara yang jauh maupun dekat? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Telinga luar itu adalah bagian telinga yang bisa kita lihat dari luar. Contohnya seperti daun telinga. Nah, apa ya fungsinya? Fungsi telinga luar adalah menangkap bunyi yang ada di sekitar kita. Bunyi itu bentuknya gelombang loh, dan daun telinga mengumpulkan gelombang bunyi yang ada di sekitar kita, lalu mengarahkannya ke lubang telinga. Setelah itu, gelombang bunyi masuk ke saluran telinga dan menuju ke gendang telinga. Nah, setelah dari telinga bagian luar, suara itu masuk ke telinga bagian dalam. Di sini ada bagian penting, yaitu rumah siput atau disebut koklea. Fungsinya adalah untuk mengubah getaran bunyi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini nantinya dikirim ke otak lewat saraf pendengaran. Jadi, di dalam rumah siput itu ada cairan dan rambut-rambut halus yang ikut bergetar saat ada bunyi. Nah, getaran itu akan diubah menjadi sinyal. Nah, baru deh otak kita bisa mengenali suara itu. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Proses mendengar terjadi seperti ini. Pertama, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga atau telinga luar. Kemudian, bunyi masuk ke saluran telinga dan membuat gendang telinga bergetar. Nah, yang ketiga, getaran diteruskan ke tulang-tulang kecil di telinga tengah. Yang keempat, getaran sampai di rumah siput atau di telinga bagian dalam. Nah, lalu diubah menjadi sinyal listrik. Yang kelima, sinyal ini akan dikirim ke otak dan otak kita mengenali suara itu. Sehingga karena itulah kita bisa mendengar suara orang yang memanggil kita, suara musik, dan suara bel sekolah. Jadi adik-adik, demikianlah bagaimana proses kita mendengar lewat bagian-bagian telinga. Yuk mulai sekarang kita jaga telinga kita dengan baik ya. Jangan mendengarkan suara yang terlalu keras dan selalu membersihkan telinga dengan hati-hati. Sebelum menutup pembelajaran, Kak Intan mau tanya dulu nih. Bagaimana ya kalau salah satu bagian dari telinga kita tidak berfungsi dengan baik? Apa yang akan terjadi? Coba deh tulis jawabanmu di kolom komentar. Sekian dulu ya pembelajaran pada topik ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.